ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sehat kepada kita, masih memberikan umur buat kita, masih meringankan langkah-langkah kaki kita. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi nikmat sehat ini luar biasa. Nikmat waktu luang, nikmat umur yang kadang baru kita rasakan gitu ketika nikmat itu hilang. Kalau nikmat itu hilang dari diri kita, baru kita terasa. Contohnya nikmat sehat. Ketika kita sehat, terkadang lupa gitu. Belajar kita malas, umpamanya ibadah kita malas gitu. Cuman ketika Allah kasih sakit, itu pun alhamdulillah ya. Ketika Allah beri sakit gitu, itu teguran dari Allah, mengingatkan kepada kita. Biasanya sifatnya manusia itu ketika diberikan sakit, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang diberi sakit pun, ada juga tipe manusia yang tidak peduli sama sekali dia. Nak sehat kah, nak sakit kah ya, mau miskin kah, mau kaya kah dia. Ada tipe-tipe orang yang tidak peduli begitu. Yang memang hatinya sudah terkunci. Ya, sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat, Pak. Jadi kita mau melangkahkan kaki kita ke masjid untuk duduk, ya kan, untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat dari Allah. Antum lihat ya, tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Tidak semua orang, Pak. Banyak orang yang mendengar, banyak orang yang tahu ada kajian, banyak orang yang paham di sini ada kajian ini, ada pembahasan Al-Quran, ada pembahasan Sunnah. Tapi untuk terketuk hatinya untuk angkat dari rumah menuju masjid untuk hadir duduk saja, itu subhanallah, itu perlu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak memuji Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang besar itu kan diantaranya nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa sekali. Ya, ini nikmat yang luar biasa. Kita lahir dari ibu kita, ya, dalam keadaan kita beragama Islam. Ini nikmat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Setelah kita Islam, kita kenal dengan sunnah. Antum bisa rasakan sendiri, kita bisa rasakan sendiri. Kalau kita beramal di atas sunnah, itu nikmat, Pak. Kita mengamalkan sesuatu amalan yang ada dasarnya dari Nabi SAW, kita ikuti Nabi SAW dan para sahabat, itu nikmat luar biasa, Pak. Jadi mengikuti tuntunan Nabi SAW itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, nah, itu. Dan nikmat ini terkadang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum diberikan nikmat tersebut. Mungkin mereka mengatakan, apa sih kajian, duduk, begitu kan? Karena mereka tidak tahu. Padahal juga kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, ini sumber ketenangan di dalam hidup. Kalau kita mau hidup kita gelisah, hati kita gelisah, tidak pernah merasa puas dengan yang namanya dunia dan seterusnya, coba hadir di majelis ilmu, tenang kita. Itu janji dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka, ke dalam hati mereka, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Wa khafatumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan nama-nama mereka disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber ketenangan. Ya, makanya disebutkan para ulama, orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah orang yang dia belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan para sahabatnya, itu adalah orang yang paling bahagia. Catat itu baik-baik, Pak. Orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Terkadang kita perhatikan ya, sebagian manusia, itu nasihat sedikit. Kalau kita mantau orang mati, rasa-rasa kita mungkin dah tidak dapat terhitung. Rasa aku lah, kira-kira boleh nak hitung dari kita zaman kita sonin dulu sampai kita ada yang berjenggot, ada yang dah tua begitu kan. Maksud 20 kali kita sudah menyaksikan orang itu mati begitu. Ini bukti nyata, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti pahalanya akan mereka petik nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah mendapatkan keuntungan dan kemenangan yang sangat luar biasa. Jadi ada terkadang sebagian manusia hanya gangak gua. Aneh ada bahasa aku dah. Datang, ada orang meninggal dunia, datang ke rumahnya, kemudian bahkan terkadang tidak menyolatkan begitu, hanya datang saja, kemudian ikut sholat, kemudian ikut menguburkan, kemudian habis siap sudah selesai dah. Jadi gangak gua apa? Ya, tidak ada pelajaran yang diambil dari yang namanya kematian. Jadi orang yang mengambil ibrah, yang mengambil pelajaran dari kematian itu, Bang, ketika melihat saudaranya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya aku pun pasti nanti akan dipanggil, tinggal nomor tulis diri tunggu jatah diri kita tuh. Ini sesuatu yang pasti, Bang. Tidak bisa diingkari dengan apapun gitu, nyata dan terang benderang gitu di hadapan kita. Tidak umur 30, 35, 40, 15 bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita ngambil pelajaran? Apa pelajaran terbesar yang kita ambil begitu? Ketika kita pulang ke rumah harusnya gitu, Pak. Kita sudah mulai introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, itu kita tuh udah apa aja di dunia itu gitu. Kita tuh sebenarnya bisa menghitung diri kita, Pak. Pandai aja kita sebenarnya dosa yang kita sudah lakukan, amal yang sudah kita lakukan, pelajaran agama yang sudah kita pelajari, bisa kita hitung, Pak. Bisa kita hitung, Pak. Makanya Umar bin Khattab kata beliau, perkataan beliau sangat terkenal, kata hasibu anfusakum qabla an tuhasibuna yaumal qiyamah. Kata Umar apa? Coba kalian hitung diri kalian. Qabla an tuhasibu, sebelum kalian nanti dihisab. Sebelum nanti kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita perbuat untuk diri kita. Yang sudah kita perbuat untuk diri kita apa sampai satu begitu. Kalau kita pulang dari kuburan, kita ziarah kubur, termasuk ziarah kubur juga itu kan. Kemudian kita pulang ke rumah, apa itu planning ke depannya? Oh, saya harus begini nih. Karena mati itu pasti nih. Ini kawan saya sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan suatu mimpi. Saya akan menyusul, pasti itu. Buat planning ke depannya. Nampaknya udah pakai terlambat sholat. Harus sholat tepat waktu. Sholat 5 waktu harus berjamaah di masjid. Kurang dari ya sholat sunnah dikerjakan. Kurang dari ya sholat yang malam mungkin bisa dilakukan. Itu namanya orang yang mengambil ibrah. Itu orang namanya mengambil pelajaran.
bukan cuma hanya gagak gua dalam bahasa kita. Ya, harus ada ibrah, harus ada pelajaran. Banyak kok saudara-saudara kita ada. Ya, namanya kematian ini suatu yang pasti. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah datang waktunya, Pak, tidak bisa dimundur, tidak bisa dimaju, Pak. Tidak ada ceritanya nunggu nampak sentuhan tu pergi pina memaafkan anaknya maka pina mati, tidak ada. Ini keyakinan yang keliru, Pak. Malaikat maut itu kalau dah jab nerek ya, Pak, tidak akan itu, Pak. Nak nunggu, nak kita pina minta maaf kah, nak kita tu pina bertobat kah, nak kita tu solatnya sikit kah, ibadahnya sikit kah, nak kita banyak maksiat kah. Kalau sudah waktunya, udah cabut-cabut itu, Pak. Akhirat ni isi amal, Pak. Tidak ada amal di akhirat. Jangan kita berharap bisa beramal di akhirat. Tidak ada cerita kita beramal lagi di akhirat, tidak ada. Yang ada amal cuma tuh saat ini kita berada di sini sekarang. Manfaatkan badan kita lagi kuat, fisik kita lagi kuat, mata kita lagi jelas, jari kita lagi kuat, kaki kita lagi kuat, melangkah ke masjid, pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai walaupun boleh, bukan berarti tidak boleh tobat sudah tua. Tapi sayang begitu. Ibaratkan kita kalau nak ngumpul yang namanya bekal untuk akhirat kita, ya satu mumpuk tenaga kita lagi kuat begitu. Punya tekad begitu. Seandainya tulis, kalau kajian hari Selasa tidak boleh tidak hadir, tulis. Kalau berada di Kota Baru tu harus hadir dia. Pulah jadual, pulah planning begitu. Dan itu akan mudah nantinya, Pak. Akan jadi kebiasaan kita. Kita tidak akan menjadi beban. Makanya kata Nabi SAW tentang ziarah kubur itu, kuntu nahaitukum 'ani ziyaratil kubur. Dulu pernah aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fa'al fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian, ziarah. Fa innaha tudzakirukumul maut. Maka ziarah kubur tersebut bisa mengingatkan kepada kematian. Kepala kita mulai sikit-sikit dah ada putih, gigi kita sikit-sikit mulai dah tangal, tak akan tumbuh lagi itu bagi gigi, Pak. Itu tanda. Dah, jangan kita main-main lah hidup di dunia ini. Dah, selesaikan dulu semua urusan kita. Yang ada utang, selesaikan utangnya. Yang ada masalah dengan orang lain, dulu pernah menzolim orang lain, selesaikan kezoliman itu. Fokus ibadah kepada Allah, makan yang halal, tidak mengganggu orang lain, dah selesai, Pak. Biar cara hidup. Fokus kita. Ya, barakallahu fiik. Kadang mengerikan cerita yang namanya kematian. Yang datang ke kuburan banyak, kawan kita, sanak saudara kita, keluarga kita, bini kita, bahkan mobil-mobil kita ngantar kita ke mana, Pak? Ke kuburan. Ada enggak yang teduh dia, Pak? Tidak ada, Pak. Cuma satu aja. Apa itu? Amal kita. Semua pulang semua, Pak. Tidak ada satupun yang nak tidur dia, Pak. Ini sih ada yang mau tidur di kuburan? Tidak ada. Ya, dan tidak kita pun saking cintanya pun tidak akan yang mau tidur di kuburan, Pak. Yang ada apa? Amal soleh kita. Jabatan yang kita bangga-banggakan tidak dipakai, Pak, di sisi Allah. Harta yang kita banggakan tidak dipakai di sisi Allah. Anak-anak yang kita banggakan tidak dipakai di sisi Allah. Ini tidak ada. Kecuali harta dan anak-anak tersebut yang digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak kalian tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, ya, selamat dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang pahala orang yang mengikut memandikan, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan. Dan kita kemarin sudah membahas tentang, kalau tidak salah, hukum solat ghaib. Betul? Kan yang lalu kita sudah membahas hukum tentang apa? Solat ghaib. Kalau tadi muqaddimah tadi itu namanya disebut dengan tazkiyatun nufus. Kalau disebut materi apa yang nama? Tazkiyatun nufus. Ya, kadang harus diselip itu. Ya, harus ada pensucian jiwa, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya kita ingat semua, namanya mati, bila lupa kita, Pak. Cuman kalau kita tidak diingat itu lalu kadang. Lalu. Kemarin yang sudah kita bahas tentang sholat gaib. Saya mau tanya, Pak, apa hukum sholat gaib? Para ulama sepakat nggak masalah sholat gaib kemarin? Enggak kan? Ada beberapa pendapat, kalau tidak salah minimal 3. Yang pertama membolehkan, yang kedua melarang secara mutlak, yang ketiga, ayo apa yang ketiga? Rinci. Dirinci dia yang ketiga. Ini pendapat yang paling pertengahan. Apa itu? Oh, boleh dilaksanakan sholat gaib kalau ada sebab. Apa sebabnya? Di kampungnya mungkin dia mati di suatu tempat, belum ada orang yang mensolatkan dia. Itu sebab namanya. Maka kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat apa? Sholat gaib. Tapi kalau tidak ada sebab, kata para ulama, bapaknya di sana sudah, kita pun mengetahui di sana sudah melaksanakan sholat gaib, maka kita di sini tidak perlu melaksanakan apa? Sholat gaib. Apa dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya sholat gaib? Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar berita tentang meninggalnya Raja Romawi, kalau saya, siapa namanya? Siapa? Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Mendengar berita Raja Najasyi, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat apa? Sholat gaib. Kata para ulama yang menyebut ini dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkannya sholat apa? Sholat gaib. Tapi dibantah oleh ulama yang lain. Oh, kata ulama yang lain, enggak biar ceritanya. Apa itu? Apa itu? Apa kisah sebenarnya? Raja Najasyi itu beliau masuk Islam, kemudian di sekitarnya orang-orang musyrikin. Tidak ada satupun orang yang menyolatkan beliau. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyolatkan secara gaib atau sholat gaib. Mati ini menunjukkan bahwasanya adanya sebab. Ini pendapat yang paling pertengahan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Barang siapa yang tertinggal sholat sebelum pemakaman, maka dia boleh mensolatkan di atas kuburan. Ini ada rinciannya, Pak. Barang siapa yang tertinggal sholat sebelum pemakaman, dia tidak sempat. Ya, oh ternyata saya udah dibaik ke kuburan. Maka boleh mensolatkannya di atas kuburan. Saya akan coba rinci ini, Pak. Sebentar ya. Nah, dalam masalah sholat jenazah di atas kuburan, dia terdapat beberapa hadis-hadis yang secara makna atau tekstualnya seolah-olah bertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Saya mau tanya, Pak, hadis dengan Quran itu bisa bertentangan enggak, Pak, kira-kira? Quran dengan hadis bisa bertentangan enggak? Bisa enggak? Bisa kalau hadisnya itu dia hadisnya dhaif umpamanya. Atau dia hadisnya lemah. Kadang hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Iya.
Tapi secara umum kalau hadisnya sahih, hadis yang dibicarakan, kalau Quran kan kita enggak ya. Enggak bisa kata-kata gitu. Kalau hadisnya ada hadis yang sahih, ada yang tidak sahih begitu, ada hadis yang dhaif. Nah, kalau hadisnya sahih, Al-Quran dengan hadis itu selama-lamanya, itu kaidah dalam kita yang kita yakini, maksudnya Quran dan sunnah itu tidak akan pernah bertentangan selama-lamanya. Nah, kenapa terkadang dia seolah-olah bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya? Ngapa ya sebabnya? Kok kadang-kadang seolah-olah? Berarti yang namanya seolah-olah itu kita belum paham. Pemahaman kita belum sampai dia. Seolah-olah ayat satu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Nah, intinya itu yang perlu kita garis bawahi ini, bahwasanya Al-Quran kemudian hadis Nabi SAW itu selama-lamanya tidak pernah akan bertentangan. Kenapa? Alasannya apa, Pak? Karena Quran dan hadis itu sebenarnya datang dari yang satu. Quran dan hadis itu sumbernya satu, semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran, na'am, kita dah sepakat mungkin ya. Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis, kenapa ada kok dikatakan dari Allah juga? Hadis ini kok dikatakan dari Allah juga? Padahal hadis itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau ngomong tuh wahyu dari Allah, maka sumbernya apa? Satu. Kalau kita katakan Quran dan hadis bertentangan, wah berarti kontradiktif dong Al-Quran. Deh, berarti kontradiktif. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, la wajaduna fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Quran itu bukan dari Allah, la wajaduna ikhtilafan, maka kalian pasti akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita yang mulah naskah gitu, Pak, di awal tuh coret lagi, salah, bertentangan dengan akhir ya. Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi perlu kita garis bawahi, Quran dan sunnah itu tak akan pernah bertentangan selama-lamanya. Nah, terkadang dia seolah-olah bertentangan, kita belum paham. Nah, para ulama terkadang mereka ada hadis satu dengan hadis yang lain-lain, yang lainnya hadisnya sahih, ini sahih, seolah-olah bertentangan, maka terkadang itu dijamak namanya, dikompromikan. Ya, untuk memahami, untuk ngambil dua hadis, jangan sampai hadis yang satu ditinggalkan, hadis yang satu diambil. Padahal dua-duanya sama apa ya? Sama sahih hadis tersebut. Ya, maka mereka harus ambil semua. Kalau sanadnya menurut mereka sahih, ini sahih juga, ini sahih juga, harus dikompromikan keduanya agar semuanya bisa dipakai begitu. Kecuali kalau satu hadisnya dhaif, satu hadisnya sahih, ya udah tinggal didudi saja yang lemas tuh. Enggak perlu diambil begitu. Nah, dalam masalah sholat jenazah di kuburan, terdapat beberapa hadis yang secara makna tekstualnya bertentangan. Secara makna tekstualnya. Yang pertama, hadis-hadis yang melarang tentang sholat di kuburan. Coba kita perhatikan. Ada hadis-hadis tapi bentuknya umum, yang melarang sholat di kuburan. Baik itu sholat jenazah atau bukan sholat jenazah, dikidah juga. Makanya tadi seolah-olah bertentangan dengan perbuatan Nabi. Nabi SAW beliau pernah satu hari ada seorang yang tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid, Pak. Tukang sapu masjid. Saya mau tanya, Pak, kalau pantau mata kita tuh Kojaya tuh di sini moga tukang sapu. Apa ya sih moga tukang sapu, bahasanya umpamanya gitu ya. Tukang sapu masjid, hari Jumatnya moseh masjid, meninggal dunia digogak Nabi, Pak. Ketika meninggal dunia dicari Rasulullah SAW. Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku, kata Nabi? Bayangkan itu kalau ada amalan-amalan yang dilihat manusia, banyak amalan yang dipantau oleh manusia, kadang bersiaya, terkadang manusia moga di mata manusia, tapi ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerita sedikit, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang terkenal dengan apa? Beliau itu terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala, tapi di bumi satu orang pun tidak tahu dia siapa. Tukang parkir. Kalau bahasa kita zaman saat itu tukang apa?
Wes Al-Qarni itu tukang parkir, Pak. Bukannya tukang ngisi kajian gitu, ndak ya jadi imam, bukan imam di masjid ya, bukan seorang ulama yang terkenal yang memberikan faedah kepada umat manusia, ndak. Dia tukang parkir, Pak. Tukang parkir, kalau ada unta apa ya segala macam begitu deh, ya tukang ikat ya. Ada ndak uang kenal kira-kira, Pak? Aku tanya, kalau seandainya meninggal dunia, Pak, ada ndak yang nyolatkannya, Pak, kira-kira? Ada, sedikit ndak banyak. Sedikit masih ada banyak. Tapi kenapa dia terkenal? Ada amalan memang. Apa itu? Amalannya itu orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan ibunya kecuali dia kabulkan. Sampai-sampai minta angkat haji kan ceritanya kan, singkatnya kan. Sampai-sampai minta angkat haji, digendongnya dari Yaman sampai ke Mekah, kemudian dibaik tawaf. Ketemu dengan salah satu sahabat. Ya, itu pun belum mampu untuk membalas yang namanya apa? Kata sahabat, satu hentakan pun ketika ibu mau melahirkan pun belum mampu untuk membalasnya. Bayangkan satu hentakan, coba bayangkan, Pak. Kan kita satu apa yang sudah kita perbuat untuk orang tua kita? Kadang banyak kita berhitung kita dengan orang tua kita. Ya, yang duit, utama duit, kadang banyak perhitungan kita dengan uang. Tidak boleh kita banyak perhitungan. Berkah, Pak. Intinya kita berbakti kepada orang tua kita semampu kita. Ya, kalau yang udah meninggal dunia, doakan orang tua. Bersedekah atas nama orang tua. Nang dioju, itu bakti kita kepada kedua orang tua kita ketika sudah meninggal dunia. Boleh enggak Ustaz, umpamanya saya bersedekah nih 500.000 nih, umpamanya 1 juta nih saya kasih ke masjid atas nama orang tua, boleh, Pak. Itu ada hadisnya sahih dari Nabi SAW. Itu cara, di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nang kita lupa, kita tuh, Pak, orang tua kita itu menjadi sebab kita hadir di dunia ini sekarang itu. Ya, orang tua kita menjadi sebab. Jadi nang mentang-mentang orang tua kita dah lama meninggal dunia, kita tidak pernah doakan mereka, tidak pernah sedekah buat mereka. Subhanallah, durhaka kita, Pak. Jadi jangan sampai kita menganggap orang yang durhaka itu cuma hanya hidup saja, enggak. Dah mati pun orang tua kita bisa jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa ya? Kita tidak pernah mendoakan dia. Dalam sholat kita tidak pernah kita sebut nama orang tua kita, tidak pernah kita sedekah untuk mereka, tidak pernah kita kirim pahala untuk mereka dan sedekah dan seterusnya. Durhaka kita. Bisa jadi nenek kita bully, bukan kita ya, yang ubaya nanti bully anak yang ubaya juga. Sengsara kita nanti di akhirat. Subhanallah. Dah benar-benar kisah kita tu deh. Untuk dia yang kemati, tidak apa-apa ya. Ambil faedah. Tidak mesti kajian fikih saja gitu. Nah, hadis yang pertama yang melarang sholat di kuburan. Kata Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Kata Nabi SAW, "Al-ardu kulluha." Bumi itu seluruhnya masjid. Illa al-maqbarah, kecuali kuburan. Berarti kuburan tak boleh dijadikan sebagai tempat solat. Ya, wal hammam, dan hammam. Tahu hammam ya? WC. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Naha 'anis salati bainal qubur." Nabi SAW beliau melarang solat di antara kuburan. Di sini tidak disebutkan, Pak, umum solatnya. Baik itu solat apa ya? 5 waktu, tidak boleh menghadap kuburan. Makanya solat la tusalli, tidak dibolehkan kita solat menghadap apa? Menghadap kuburan. Tidak boleh, Pak. Mau kuburan depannya dua solat ya. Ini masih secara umum. Masih secara umum. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tusalli ilal kubur." Jangan kalian solat menghadap kuburan, tidak boleh. "Wala tajlisu 'alaiha." Ini banyak yang tidak tahu ni. Dan jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan. Dilarang Nabi.
Dilarang Nabi. Coba kita kalau mentau. Kalau kita ke kubur, kalau kita ngantar ke kubur, banyak enggak Pak yang duduk atas kubur Pak? Banyak. Kalau di kita luat enggak Pak? Luat. Tahu apa ikau tu bawa lahir Pak ikau. Ngidah bangan. Haram Pak, tak boleh. Dari mana pendalilannya? Larangan. Ya, hukum asal larangan itu hukumnya asalnya apa ya? Haram. Nabi kalau ngidah sesuatu hukum asalnya haram, kecuali ada qarinah namanya, ada dalil yang memalingkan keharaman tersebut kepada yang lainnya, bahwa berubah hukumnya. Tapi kalau di isi ya tetap hukum kembali kepada hukum haram. Ini paling banyak nih Pak. Saya tidak salah pernah lihat di mana gitu ya. Ada kuburan, kalau ingat-ingat gitu. Ada kuburan ditulis ya, haram duduk di atas kuburan. Ini perlu mungkin dipulah tidak apa-apa. Dipancang dia apa? Jadi biar orang tahu, ditulis hadisnya. Haram duduk di atas kuburan. Ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin Pak. Melangkah kuburnya senomu, kata mentah kita yang dah. Alhamdulillah dah belajar tu kadang hati bawah tu ya. Nanti rasa nak nogo. Ndak hikmah rasanya kalau nogo dia kan ndak pas waktunya begitu. Nak nadak ditogo, jati bawah kita aja nahan begitu. Ya. Aku kalau di kampung Derekku togo. Kalau yang kenal. Kalau kampung Derek lu wani, kalau untuk di sawah lah. Kalau tempat lain ya kita paham. Kalau wani kita apa? Ketiba menteri. Ya kalau kita sebenarnya sahabat pangan yang gitu kan, kecuali yang kenal lah. Ya kan, kalau tumbuh lingga umpamanya enggak paham enggak boleh ya. Gimana kan kenal ya Pak. Kalau enggak kenal dia pandai motor anunya lihat. Banyak main ikannya. Banyak main ikan. Masya Allah, pulang dari kapas dulu ya. Masya Allah. Nah, coba kita perhatikan ya. 3 hadis yang saya bacakan tadi sifatnya umum semua. Hadis-hadis itu bersifat umum. Kita dilarang untuk melakukan sholat di kuburan apapun bentuk sholatnya. Nak sholat dia sholat jenazah, kan nak sholat fardu, nak sholat sunnah, tidak boleh. Ini larangannya, larangan apa? Umum, tufidul umum. Ya bentuknya apa? Larangan umum. Tak terkecuali sholat jenazah, sholat apapun gitu. Kemudian khusus untuk sholat jenazah, ini Rasulullah SAW melarang dilakukan di tengah-tengah kuburan. Ya, anna Nabi SAW naha an yusalliya alal janais bainal kuburi. Bahwa Nabi SAW melarang sholat jenazah di sekitar kuburan, atau tengah kuburan, atau sekitar kuburan. Itu termasuk hadis-hadis yang di atas tadi. Nah, yang kedua, hadis-hadis yang membolehkan sholat jenazah. Nah, ini. Makanya tadi kita di awal disebut apa? Hadis-hadis ini seolah-olah kontradiktif, bahasa tidak keren dah. Atau seolah-olah bertabrakan, atau seolah-olah bertentangan antara hadis. Ada hadis yang nyuruh, ada hadis yang memang Nabi melakukan begitu. Nah, di samping beberapa hadis yang melarang, terdapat beberapa hadis yang menegaskan bolehnya melakukan sholat jenazah di kuburan. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada orang yang meninggal dunia dan dimakamkan para sahabat di malam hari tanpa mengabari Nabi. Tidak dipodah dengan Rasulullah SAW. Padahal ketika sakit orang ini sering dijenguk oleh Nabi. Ketika sakit itu sering sekali dijenguk oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba meninggal dunia langsung dikubur sahabat, tidak dipodah dengan Nabi SAW. Di pagi harinya mereka baru memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Pagi hari baru dipodah. Sentua yang biasa dua jenguk itu sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, mengapa kalian tidak memberitahukan kepada saya? Kata beliau, malam hari gelap ya Rasulullah, kami khawatir akan merepotkan anda. Kotak bang, kalau luar repot gila, maju kok basah. Kemudian jawab sahabat, fa'ata qabrahu. Kemudian beliau mendatangi kuburan Nabi SAW. Fasalla alaihi. Kemudian beliau sholat di kuburan tersebut. Kemudian
kami menjadi makmum dan membentuk saf di belakang beliau. Wa ana fihim, kata Ibnu Abbas, dan saya termasuk orang yang ikut sholat di situ, kata Ibnu Abbas. Wa kabbara arba'an, kemudian bertakbir dengan 4 kali. Berarti sholat apa itu? Sholat jenazah. Oh, ternyata ada praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di situ. Sholat apa ya? Pernah dengar di YouTube deh. Wahabi ngidah uang sholat ke kubur, tapi tidak sholat di kubur juga. Pernah nggak dengar? Ini hadisnya, Pak. Kenapa kok tidak ada? Dulu pas meninggalnya Ustaz Yazid rahimahullah taala, ada sebagian yang sholat di atas kuburannya. Ustaz Yazid rahimahullah taala, beliau ada yang sholat begitu di kuburan beliau gitu. Lalu ada yang diposting, banyak postingan kata tinggi das sholat di kubur, nah boleh sholat di kubur, sholat di kubur, rumah juga. Ini sholat jenazah. Kata mereka, enggak, sama saja, hanya hadis yang di atas yang dipakai. Hadis larangan secara apa? Umum. Ya, hadis larangan secara umum. Jadi kadang kita harus menilai dari dua sisi. Jangan cuma hanya menilai dari kebencian. Kalau menilai sesuatu dari kebencian membuat kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, Pak. Kalau kita menilai dari satu sisi, kita menilai dengan kebencian bukan dengan keadilan, maka orang ini akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Susah dapat hidayah orang yang macam itu, Pak. Ya, walaupun buat baik orang yang lulus doktor Madinah sekalipun suruh ceramah, Pak, di depan nuan pakai dalil Quran, hadis, tidak akan dipakai, Pak. Kenapa? Karena dia menilai dengan apa? Kebencian. Coba kalau dia nilai, kita harus adil menilai. Apa itu? Lihat apa yang dia sampaikan. Tutup loh mata kita supaya tidak perlu tahu aku supaya siapa yang ngomong begitu. Tidak perlu tahu kita siapa yang ngomong. Coba dengar dulu apa yang disampaikan. Wa qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Yang sampaikan itu apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul, dan apa yang disampaikan. Kona berarti ya. Antum pernah dengar cerita orang yang sangat benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Pernah dengar enggak ceritanya? Suatu hari beliau diberi buku Kitab Tauhid, Pak. Saya diceritakan kawan saya di Darul Hadis dulu. Beliau ditompak diberi Kitab Tauhid, tapi nama dirusak ya. Nama penulis dicabut, Pak. Nama penulisnya apa? Dibuatnya. Kemudian orang yang sangat benci dengan beliau ini, Pak. Orang yang sangat benci dengan beliau dibaca ya, Pak. Baca. Kata dipuji dia, Masya Allah bukunya, Pak. Kata dia bilang apa? Tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Buku itu tidak keluar dari perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan sahabat. Tahu nama siapa nama orangnya? Harras. Beliau punya nama khasyah Kitab Tauhid, namanya Harras. Beliau menjadi orang yang mensyarah Kitab Tauhid itu. Balakang benci dengan beliau. Makanya saya katakan nilai itu harus dengan apa? Dengan adil kita. Bila perlu tutuplah mata kita kalau benci dengan sesuatu. Tutuplah mata, akan tahu belum? Dengar apa yang disampaikan begitu. Kalau tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan qaul sahabat, tidak usah dipakai. Piubah pun jenggot panjang lah piubah umpamanya. Piubah punya anunya. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah dah bisa dipakai. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tadi ya. Bahwasanya ada seorang wanita hitam yang tinggal di masjid ini tadi yang saya sudah ceritakan juga. Yang kedua nih, menjadi tukang sapu di masjid suatu ketika Rasulullah SAW mencarinya. Para sahabat memberitahu bahwa beliau sudah meninggal dunia. Kata beliau, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Kata Nabi SAW. Tanya Nabi SAW. Seolah para sahabat menganggap orang ini sangat biasa. Tidak sahabat menganggap ya biasa saja. Tidak perlulah disampaikan kepada Nabi, kan hanya tukang sapu. Tapi ternyata Nabi enggak, Pak. Kan terkadang itu yang di mata manusia itu tidak mulia dia. Tetapi ternyata dilihat oleh Nabi SAW sangat mulia orang itu. Cuma hanya nyapu. Ya. Nah itu. Cerita di sawah tuh ada bahwa dari semenjak saya kecil jadi halus sampai saat itu pagi nyapu masjid. Nah saya sebutkan nama orangnya di sawah ya. Sampai saat itu nyapu masjid, Pak. Sampai dah tua. Tukang ajan juga.
Kalau udah hari Jumat pasti ada sentuhan dia. Digaji apa enggak? Dari kecil enggak pernah digaji. Itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ada amal yang macamnya. Harus ada yang namanya disebut dengan amal pemungkas. Kalau bahasa kita apa? Tidak main lebih ya. Maksudnya kartu as. Kalau amal yang lain sonit semua deh. Kalau di akhirat ada Tuhan amal yang luar biasa kartu as. Maksudnya kan ngajak main lebih enggak. Ya. Ya. Iya, itu sebenarnya nanti rencananya mau saya bahas. Ada sebagian ulama itu menganjurkan untuk dibuka, ya menganjurkan untuk dibuka mukanya begitu, kemudian diarahkan ke kiblat. Ujung kaki, wallahu alam. Kalau ujung kaki tidak tahu. Kalau kepala, mukanya ya. Wallahu alam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas mudah-mudahan. Nanti kita akan bahas nanti mengantar jenazah. Kemudian ada larangan-larangan. Sebutkan kita ada sebagian hadis kita dilarang untuk duduk sebelum datang mayat, sebelum mayat diletakkan dan seterusnya. Kemudian sunnah-sunnah setelah menguburkan mayat itu apa saja. Insyaallah akan kita bahas satu persatu. Tapi intinya itu ada. Tapi kalau di kitab fikih Muyassar ini tidak disebutkan. Berarti mereka menganggap itu tidak ada. Itu masalah berarti bukan permasalahan yang disepakati. Permasalahan disepakati. Nah, berdasarkan hadis di atas, ulama berbeda pendapat hukum tentang sholat jenazah di kuburan. Kata mereka, yang pertama, sholat jenazah di kuburan tidak sah. Yang pertama nih pendapat mereka. Ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ikidah, sama sekali tidak boleh sholat. Yang kedua, sholat jenazah di kuburan hukumnya makruh. Ini istimbat hukumnya para ulama. Ini merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama-ulama besar semua. Ya. Kemudian, dua pendapat ini berdalil dengan beberapa hadis yang melarang. Jadi pendapat sidang ada beberapa hadis yang melarang. Hukumnya dibolehkan, melarang di kuburan, dan secara khusus larangan melakukan sholat jenazah di kuburan. Lanjutnya itu banyak sebenarnya. Insyaallah lanjut minggu depannya. Ingat jangan di pembahasannya. Bolak nunggu nanti kalau tomah lagi banyak mungkin. Nah, mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini untuk saya pribadi juga untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan selalu semangat kita belajar ya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu al-faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.